4 desa di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat tergenang banjir. Sosialisasi proyek sistem penyediaan air minum pantai selatan Lombok Timur sempat diwarnai kericuhan. Halo, apa kabar pemirsa? Ragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Empat desa di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat tergenang banjir. Penyebabnya adalah banjir diduga mampetnya saluran irigasi dan meluapnya air sungai setelah diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat dilanda banjir. Ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat yang terendam banjir, diantaranya di Sekotong Tengah, Taman Baru, Persiapan Empol, dan Persiapan Pengantap. Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi sekitar pukul 06.00 WITA. Air meluber ke pemukiman karena saluran air yang mampet dan sungai yang tidak dapat menampung debit air yang tinggi juga menjadi penyebab banjir. 10 dusun terdampak banjir di wilayahnya meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun ribuan rumah warga tergenang air setinggi 50 cm dengan total 1.757 kepala keluarga atau 4.203 jiwa terdampak banjir. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Barat Sahrudin pihaknya telah melakukan penyaluran bantuan terhadap korban banjir dan telah memetakan penyebab banjir tahunan di Sekotong karena kawasan tersebut menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Coba identifikasi untuk kita nanti sentuh dengan apa yang kami sudah siapkan di BPBD sambil kita mencarikan alternatif yang lain untuk membantu kebutuhan masyarakat. Banjir di sejumlah wilayah di Sekotong, Lombok Barat akibat tersumbatnya aliran irigasi dan sungai dari desa Dasan Baru hingga ke Buwun Mas. Dari Lombok Barat, Zakir, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi proyek sistem penyediaan air minum pantai selatan Lombok Timur di kantor Desa Lendang Nangka Mas Bage sempat diwarnai kericuhan. Mereka menolak sumber mata air dimanfaatkan untuk proyek tersebut. Kericuhan dan aksi saling dorong antara warga dengan petugas sempat terjadi di depan kantor Desa Lendang Nangka Mas Bage, Lombok Timur saat sosialisasi proyek sistem penyediaan air minum pantai selatan. Warga menolak sumber mata air Tibu Kerodet di wilayah Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur untuk dimanfaatkan proyek tersebut. Untuk pemanfaatan sumber mata air, pasalnya warga khawatir akan mengalami kekurangan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masa yang kami undang adalah sebenarnya yang kami undang itu bukan masa sebanyak yang datang tadi itu. Jadi yang kami undang itu adalah cuma warga kami yang ada di Desa Lendang Nangka Utara, kurang lebih sebanyak 75 orang yang kami undang. Nah, namun mengenai masa yang datang dari luar desa itu kami tidak tahu siapa yang mengundang atau siapa yang menyuruh datang ke sini, kami kurang tahu hal itu. Ketika aksi sempat ricuh, apakah warga itu yang tidak diundang itu sempat aksi juga? Nah, kalau yang itu soalnya tadi kejadiannya kami kurang jelas. Yang jelas masyarakat kami tadi yang artinya mengawali kericuhan itu sebenarnya. Sungai, apakah dia terganggu atau tidak itu ada namanya BWS. Memang informasi yang beredar di masyarakat, lebih dulu beredar ini seolah-olah air itu kita bendung, kita belokkan semua ke instalasi pengolahan air atau ke IPA. Itu sudah kita simulasikan, sudah kita mencoba sosialisasikan. Itu di musim kemarau puncak, debit sungai ini 307 liter per detik. Yang akan dialihkan ke IFA ini 50 liter per detik atau sekitar 16,6%. Tapi kalau di musim penghujan, sungai ini melimpah terus.
Proyek spam pantai selatan senilai 120 miliar rupiah ini ditargetkan tuntas tahun ini dan akan mengairi 15.000 rumah warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa ke kantor DPRD Lombok Tengah. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera tertibkan hotel dan restoran yang tidak memiliki izin. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah daerah Lombok Tengah segera menertibkan hotel dan restoran yang tidak memiliki izin. Selain izin usaha, Pemkab juga diminta untuk mengambil langkah tegas pada pengusaha yang tidak taat membayar pajak. Masa pun meminta agar pemerintah daerah melakukan transparansi data retribusi pajak yang diterima selama ini dari hotel dan restoran di Lombok Tengah. Apabila ada oknum pengusaha yang tidak taat perizinan dan pajak, dan itu ada yang menjadi tuntunan pada saat kita sedang rakyat fungsi dan persetujuan pembangunan itu. Usai ditemui anggota dewan dan berjanji akan menyerap aspirasi mereka, masa aksi selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. 3 mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran memiliki ganja yang dibeli secara online dari negara Prancis. Dengan menggunakan baju dan penutup wajah, ketiga mahasiswa terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja digelandang polisi saat gelar perkara. Ketiga mahasiswa tersebut berinisial RS 22 tahun, R 24 tahun, dan A 24 tahun. Dan ketiga terduga pelaku ditangkap di TKP berbeda di kota Mataram karena diduga memesan narkoba jenis ganja dari Prancis secara online. Saat diinterogasi, terduga pelaku mengaku barang haram tersebut akan digunakan pribadi. Udah berapa kali? Baru sekali, Pak. Baru sekali. Ya. Ini dalam bahasa saudaranya online pakai bahasa Perancis atau bahasa Inggris? Bahasa Perancis, Pak. Cuma kalau Google Translate, Pak. Kamu mahasiswa apa? Mahasiswa ini, Pak. Di fakultas apa? Fakultas juga universitasnya? Pertanian, Pak. Oh, pertanian. Oh, beli 4-5 kalian? Iya. Kamu pakai sendiri atau kamu juga? Untuk pribadi. Kasat Narkoba Polresta Mataram mengatakan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika ini atas informasi dari Bea Cukai Mataram terkait pengiriman barang terlarang secara online dari Prancis. Barang bukti ganja seberat 23,046 gram sebagai barang bukti disebutkan sempat transit di Bandara Ngurah Rai Bali sebelum masuk ke Mataram dan diterima pemesan. Barang ini dia pesan melalui online dari negara asalnya adalah negara Prancis. Kemudian yang bersangkutan mengirimkan barang langsung juga nomor, namun transitnya di Bandara Ngurah Rai Bali, sehingga karena sudah sempat barang transit di Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian rekan-rekan dari Bea Cukai Bali menginformasikan kepada rekan Bea Cukai yang ada di Mataram bahwa memang seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa barang itu tujuan akhirnya adalah di wilayah Kota Mataram. Ketiga terduga pelaku saat ini telah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para terduga dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria Paruhbaya di Mataram berinisial A diamankan polisi setelah aksinya dipergoki korban saat hendak mencuri tas milik customer di salah satu bengkel di Jalan Panji Tilar, Kekalikjaya. Setelah mendapat laporan dari korban pencurian, petugas dari Polresta Mataram langsung mendatangi TKP di salah satu bengkel di Jalan Panji Tilar, Kekalikjaya, Mataram untuk mengamankan terduga pelaku berinisial A 50 tahun. Saat diinterogasi, terduga pelaku mengaku berpura-pura hendak kencing di kali yang ada di dekat bengkel dan berusaha memindahkan serta membuka resleting tas untuk mengambil isinya, namun naas aksinya dipergoki korban. Curiannya berapa kali sudah? Enggak.
Baru sekali ini aja. Terus waktu ngambil tas itu dilihat nggak sama sebelum ngambil tas itu ngeliat situasi nggak? Gimana keadaan? Langsung sudah ambil. Saya kencing terus saya buka anunya aja. Buka apanya? Cantelannya aja. Cantelannya. Terus buka. Ya. Terus sempat buka resletingnya enggak? Enggak pernah. Terus? Saya buka celananya aja tuh ditahu. Ditahu sama yang korbannya. Enggak jadi, sudah lepas. Terus saya naik, habis kencing tuh naik ya. Naik. Dikali. Dari kali itu kan naik. Naik terus sempat dikejar enggak? Iya, disamperin sama anak itu. Kenapa kamu buka cantelan gitu? Enggak, saya kencing ya. Kasat Reskrim Polresta Mataram mengatakan terduga pelaku atas laporan korban dan modus operandi saat mendatangi bengkel, pelaku melihat tas dalam kondisi terbuka. Di mana modus dari yang bersangkutan pada saat mendatangi bengkel tambal ban, yang bersangkutan melihat tas dari korban terbuka, resletingnya terbuka. Nah, di situ ada HP berikut dompet dari korban. Pelaku sempat akan diamuk massa yang marah dengan tindakannya, namun beruntung segera diselamatkan petugas. Kini pelaku A yang diketahui merupakan warga Karangbaru, Selaparang sudah diamankan di Mapolresta Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mengamankan tas pinggang berisi HP milik korban dan 1 unit sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sejumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Danau Biru keluhkan kerusakan sejumlah fasilitas penunjang di lokasi tersebut karena kondisi jembatan kayu mulai rapuh dan berlubang. Objek wisata Danau Biru kini mulai ramai dikunjungi wisatawan setelah Pemkab setempat membenahi fasilitas penunjang di objek wisata tersebut. Namun fasilitas penunjang di objek wisata Danau Biru lalu kini mulai rusak di sejumlah titik seperti jembatan kayu rapuh hingga berlubang. Terkait kerusakannya, fasilitas penunjang ini pun dikeluhkan wisatawan karena dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengunjung yang datang. Perlu sih, soalnya kurang nyaman, soalnya takut kan kalau terlalu rusak kayak gini ntar jatuh. Udah berapa rusak yang bolong-bolong. Khawatir Mbak dengan kerusakan? Khawatir, soalnya takut nanti banyak orang yang kesini malah sambil makin parah. Ya takutnya ambruk ya? Ya takutnya ambruk. Sementara itu PLT Kadis Pariwisata Lombok Tengah menjelaskan terkait kerusakan sejumlah fasilitas objek wisata Danau Biru belum dapat berkomentar banyak lantaran belum turun langsung ke lapangan, namun akan melakukan pengecekan segera oleh dinas terkait. Kondisi sudah lumayan bagus. Sudah ada yang bolong-bolong. Nanti saya berikan tanggapan dulu sebelah saya tahu kondisinya. Gitu. Kendati belum melakukan pengecekan, Dinas Pariwisata Lombok Tengah berjanji akan melakukan memperbaiki fasilitas penunjang yang rusak di objek wisata Danau Biru Karangsidemen, Aibuka, Lombok Tengah tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Warga di pesisir pantai Cemara Lembar, Kabupaten Lombok Barat budidaya madu lebah trigona. Rasa madu yang dihasilkan pun dari peternakan ini berbeda dengan madu biasanya. Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu lokasi peternakan lebah trigona yang mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya madu. Dengan memanfaatkan gazebo di tengah hutan bakau, warga memasang kotak-kotak kecil sebagai wadah peternakan madu trigona. Lebah trigona berbeda dengan bentuk lebah lainnya dengan ukurannya lebih kecil. Madu yang dihasilkan pun memiliki rasa yang berbeda, tidak hanya manis tetapi juga terdapat rasa kecut. Menurut warga Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, budidaya madu lebah trigona ini digeluti sejak tahun 2015 dengan harga jual dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk ukuran 250 ml. Nah, juga madu trigona ini dia modelnya spesial, tidak seperti madu-madu kebanyakan. Juga di sini adalah kandungan yang di dalam madu itu termasuk dia salah satu kandungan untuk mempitkan body. Kalau tidak salah apa bahasanya itu di propolis, sehingga madu ini dia terasa beda rasanya dengan madu-madu yang lain. Dia seperti rasanya agak kesem-seman. Selain itu, budidaya madu lebah trigona juga dinilai mampu meningkatkan penghasilan warga sekitar di luar pekerjaan sebagai nelayan, dan kedepannya peternakan lebah trigona dapat berkembang menjadi lokasi wisata di Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kuncung. Kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung ini? Berikut liputan selengkapnya. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung.
Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini. Sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawi. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berkunjung ke pengurus besar Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur. Di depan ribuan santri dan jamaah NW, Muzani memaparkan berbagai program pasangan Prabowo Gibran jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kehadiran Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani disambut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan dan ribuan santri di Anjani, Lombok Timur. Di depan ribuan santri dan jamaah NW, Muzani memaparkan berbagai program dan janji politik jika Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan, support, dan doa dari keluarga besar NW bagi beliau sangat besar. Beliau merasa perjuangan ini tidak sendirian, ada NW di belakang Pak Prabowo. Sementara itu, Ketua Umum PBNW menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Semuanya ke Prabowo Gibran sudah clear, melalui relawan. Bahkan kan tadi saya sebutkan bukan 38 provinsi, malah 5 negara. Santri-santri kita yang kuliah di 5 negara sudah siap. Kedatangan Sekjen Partai Gerindra itu didampingi Ketua DPD Gerindra NTB, anggota DPRD, dan para calon legislatif dari Partai Gerindra. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.